Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selamat pagi semuanya anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Di awal pertemuan ini alangkah baiknya Geografi kelas 11 semester 1. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu letak astronomis. Jadi letak astronomis itu adalah lokasi di permukaan bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, kita perkenalan dulu apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur. Garis lintang itu adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Sedangkan garis bujur itu adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Nah, titik 0 derajat dari garis bujur itu berada di kota Greenwich di Inggris. Sedangkan untuk garis lintang 0 derajatnya itu berada di garis khatulistiwa. Jadi dari arah 0 derajat ke arah utara disebut lintang utara, dan garis 0 derajat ke arah selatan disebut lintang selatan. Sedangkan garis bagian atau lokasi dari 0 derajat bujur ke arah barat disebut bujur barat, dan dari 0 derajat Greenwich ke arah timur disebut bujur timur atau BT. Garis 0 derajat juga sering disebut garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, ini adalah lokasi Indonesia berada di sini. Kita dapat bayangkan ya, ini adalah garis 0 derajat, garis bujur. Berarti seperti yang sebelumnya saya bilang, ke arah barat ini disebut bujur barat dan ke arah timur ini disebut bujur timur. Berarti lokasi Indonesia ini ada di sebelah timur, berarti satuannya adalah bujur timur. Dan ini adalah garis 0 derajat atau garis khatulistiwa atau garis ekuator yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Nah, ini wilayah Indonesia ini ada di dua bagian ya, karena Indonesia dilalui oleh garis ekuator. Jadi Indonesia ini menurut garis lintang ini ada di bagian lintang utara, ada di bagian lintang utara dan bagian lintang selatan. Oke, secara detailnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah peta NKRI. Saya akan menyebutkan dulu lokasi astronomis Indonesia. Lokasinya itu adalah 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kita akan memperhatikan dulu 6 derajat lintang utara. Berarti lokasinya, karena satuannya itu lintang utara, berarti garisnya itu berada di sebelah utara dari garis khatulistiwa. Kita lihat di sini, ini adalah 5 lintang utara, berarti 6 itu sekitar di sini ya. Nah, 6 itu berarti ditarik garis ke sini, ini adalah 6 derajat lintang utara, kurang lebih seperti itu. Di sini 6 derajat lintang utara, lalu 11 derajat lintang selatan. Ini seharusnya lintang selatan ya, bukan lintang utara. 11 derajat lintang selatan, LS, berarti kita tarik garis dari sini, sekitar di sini. Nah, sementara itu untuk bujur timur, karena tadi satuan lokasi Indonesia ini ada di bagian timur dari garis 0 derajat bujur di kota Greenwich, berarti Indonesia ini satuannya adalah bujur timur. Dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Bujur timur, bujur timur ya, di sebelah timur di sini. Ini adalah satuannya kira-kira di sekitar sini, dan ini di bagian barat di sini. Nah, ini adalah lokasi astronomis Indonesia. Jadi nanti pada saat ada pertanyaan, kenapa Indonesia lokasinya ada di bujur timur dan kenapa lokasi Indonesia itu ada di lintang utara dan lintang selatan, kalian sudah bisa menjawabnya ya.
Lanjut, dampak dari lokasi astronomis ini adalah salah satunya itu adalah iklim ya. Iklim Indonesia itu adalah iklim tropis berdasarkan pembagian iklim matahari, karena lokasinya seperti di gambar barusan, Indonesia ini dilalui oleh ini ya, garis khatulistiwa yang notabene adalah garis 0 derajat ini yang membagi iklim. Jadi berdasarkan iklim matahari, Indonesia itu beriklim tropis. Ya, dapat dibuktikan dengan Indonesia hanya cuman memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Berbeda dengan negara-negara yang ada di iklim sedang ya, yang di bagian sini sekitar 35 derajat lintang utara dan 66, serta di bawahnya adalah sama juga tapi berbeda lintang selatan. Ini mereka memiliki 4 musim seperti itu. Nah, dampaknya juga yang lain, karena ada lokasinya di wilayah tropis, jadi Indonesia juga memiliki luasan hutan hujan tropis salah satu yang terbesar di dunia seperti itu. Nah, lokasi Indonesia juga ini berdasarkan garis bujur itu memberikan Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu zona waktu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, berdasarkan pembagian garis bujur ini juga Indonesia mendapatkan 3 pembagian waktu gitu, karena setiap 15 derajat dari garis 0 Greenwich ini adalah perbedaan waktunya adalah 1 jam. Jadi luasan Indonesia berdasarkan garis bujur ini menghasilkan Indonesia memiliki 3 pembagian zona waktu, yaitu zona waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Dampaknya ini dapat kita rasakan secara langsung pada saat perayaan tahun baru ya. Pasti wilayah Papua itu merayakan tahun baru terlebih dahulu dibandingkan wilayah kita yang ada di bagian barat di sini, di angka nomor 1. Sedangkan di bawahnya ini adalah kode untuk perbedaan waktu dari titik Greenwich. Jadi Indonesia Barat itu adalah GMT atau Greenwich Mean Time itu +7, tengah itu +8, dan di bagian timur itu adalah +9 seperti itu. Nah, letak geografis Indonesia juga ini adalah materi selanjutnya. Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudera yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik, Hindia dan Samudra Pasifik. Lokasi Indonesia yang sangat strategis ini menyebabkan banyaknya akulturasi atau percampuran budaya dari budaya Asia dan sekitarnya seperti itu. Dan juga lokasinya Indonesia sangat strategis ini karena menghubungkan 2 samudra ya. Jadi wilayah Amerika di pesisir timur yang akan menuju ke wilayah India dan Afrika itu harus melewati Indonesia terlebih dahulu. Begitupun wilayah Asia Timur yang akan menuju ke bagian Asia Selatan atau bagian Afrika itu harus melewati Indonesia terlebih dahulu. Begitupun jika penduduk Asia atau dari benua Asia akan menuju Australia, itu wajib juga melewati Indonesia seperti ini. Jadi Indonesia ini dapat sangat strategis ya lokasinya secara geografis seperti itu.